Ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini gue mau ngejawab pertanyaan nih dari Bang Roy Rioro. Bentar, gue buka dulu. Biar pertanyaannya sesuai dengan kata-katanya. Assalamualaikum Om Eman Vigano. Om kasih opini dong, kalau main atau pakai Vespa Reproan misal itu katro atau cemen atau direndahkan kah Om? Opini edukasi menurut Om Eman piye? Oke, langsung gue jawab aja ya untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya gue minta maaf, gue nggak bermaksud so tahu atau lebih tahu dengan teman-teman semua yang lebih senior atau yang sepuh-sepuh. Gue cuma nyampein sedikit informasi yang gue tahu aja, yang gue paham. Jadi gini, ini kita flashback dulu ya. Kenapa kita kembali ke masa lalu? Karena kita yang mainkan ini barang hobi, barang dari masa lalu gitu. Jadi masa lalu itu bisa jadi acuan, walaupun kita nggak perlu terlalu menengok ke belakang, tapi paling nggak kita bisa ngelihat dari spion. Oh, itu sejarahnya tuh gitu, masa lalunya tuh begitu gitu. Udah pernah loh dulu kayak begitu. Nah, kita ngebahas video kali ini masalah Vespa Repro. Vespa Repro itu udah ada dari zaman dulu gitu. Cuman beda era. Kalau dulu eranya itu Vespa-Vespa berbentuk kotak, trapesium gitu, super, sprint, itu merajai banget pada waktu itu. Dan gua sendiri, mata kepala sendiri, itu nemuin beberapa VB series gitu ya, yang bulat-bulat lah, karena yang bulat-bulat itu bisa jadi VBB, VNB, VBA gitu. Itu tepongnya dibikin kotak, setangnya diganti jadi setang super. Nah, karena pada eranya itu super sprint itu wah ini banget tuh, hype banget, cihui bener gitu. Jadi orang kalau pakai yang bulat-bulat tuh merasa ketinggalan gitu. Jadi mereka dibikin itu repro tuh. Bergeser lagi naik sebelum masa-masa medsos dulu, itu udah ada toko besar, terkenal juga cukup, itu ngerepro Vespa SS gitu. Setangnya diambil dari setang 66, dikecilin, bodinya dari PTS, diracik sedemikian rupa. Konon katanya dijual, diekspor keluar gitu, melalui Bali atau melalui Jakarta juga gitu ya. Tapi ada, intinya ada gitu. Dan gue juga tahu beberapa kawan yang jago banget ngentrengnya, bisa bikin gitu. Dan bahkan itu di kerjaannya, gaweannya dia itu bahkan di koleksi juga sama salah seorang kolektor yang cukup besar lah ya gitu, cukup terkenal juga. Itu memang kentrengannya cihui bener. Nah, itu sebenarnya udah ada dari dulu-dulu gitu. Nah, karena ini dibahas sekarang nih eranya udah bergeser. Sekarang eranya VBB wannabe atau super dibikin menjadi VBB. Walaupun makin kesini yang paling banyak itu sekarang Vespa gocapan. Kenapa beralihnya ke Vespa gocapan? Karena Vespa gocapan lebih profit ketimbang ngenyuperin jadi VBB. Itu lebih sedikit marginnya ketimbang bikin Vespa gocapan. Itu pengetahuan gue ya. Karena Vespa VBB kutukan, bahasa gue kutukan ya, untuk Vespa Repro bahasa gue kutukan, karena dikutuk dari super, dikutuk jadi VBB gitu. Nah, itu paling range-nya 10, 15, 20 juta itu udah mentok banget tuh, udah top banget untuk VBB kutukan. Tergantung spek juga kan, bisa jadi dia kutukan tapi dikasih mesinnya Excel, dikasih jeroan-jeroannya ya kan, yang cihuy aksesorisnya, makanya tergantung. Tapi itu range harga 10 sampai 20 tuh untuk kutukan. Sementara kalau dan effortnya juga nggak terlalu besar ya kalau VBB kutukan.
dibanding Vespa gocapan kutukan. Tapi kalau Vespa gocapan kutukan jarang yang dikutuk. Dia memang direproduksi, memang dibikin. Dan untuk Vespa gocapan, sepengetahuan gue nih ya, itu dari mesin, dari bodi, setang, tepong, pokoknya itu untuk body set segala macam, itu dari yang penglihatan gue dan yang gue alamin, itu repronya udah ada, reproannya tuh udah ada gitu, tinggal presisiannya aja nih, mau yang sepresisi apa gitu. Dan itu pengrajinnya udah lumayan, ada beberapa orang gitu ya yang bisa untuk melakukan hal itu. Dan itu perlu ketelitian ekstra buat kita yang awam gitu. Mungkin kalau sepintas pakai wah cihuy aja, apalagi kalau yang pakai orang yang udah biasa pakai gocapan terus dia pakai gocapan juga, orang awam pasti akan ori gitu, karena dia ngeliat. Sama kayak lu pakai, sumpah apa nih, ada orang kaya pakai jam Rolex KW, orang akan menganggap, orang umum gitu ya, wah jamnya asli gitu. Tapi kalau model-model orang yang mungkin kayak gue gitu pakai Rolex, lo mata aja belekan pakai Rolex, udah pasti dianggapnya KW. Padahal bisa jadi emang KW, bisa jadi ori gitu kan, sumpama kayak gitu. Nah itu perlu ketelitian lagi. Tapi di konten ini gue nggak membahas masalah presisinya reproannya ya. Yang pasti kalau VBB kutukan itu kan paling effortnya tepong, spakbor ya kan, setang. Itu untuk paket yang pahe udah jadi tuh, joknya kasih jok panjang aja, kagak usah puyeng-puyeng. Karena kalau dikasih jok V akan kos lagi kan, gitu. Itu udah jadi cihuy lah. Apalagi kalau lengkapin embel-embel yang mesinnya eksklusif atau Excel, oh nambah cihuy lagi. Lintilannya dikasih yang ori, wah udah dah gitu. Nah kembali ke pertanyaannya, apakah itu katro, apakah itu cemen atau gimana gitu. Nah itu kembali ke mentalnya si empunya nih. Lo pakai barang itu pede apa enggak, nyaman apa enggak, tujuannya buat apa gitu. Kita seruput lagi biar kagak terlalu tegang. Kalau tujuannya buat investasi, kalau menurut gue jelas kurang tepat kalau lo ambil VBB repro atau VBB kutukan. Tapi kalau seumpama buat punya aja, ketimbang belum ada dana buat yang beli yang orinya yang semakin makin mahal, atau sekedar buat gue pengen nongkrong aja lah biar ada yang bulat-bulat gitu, ya nggak apa-apa selama lo pede. Karena adalah suatu hal yang wajar di komunitas hobi, ya kan. Gue bilang di komunitas hobi kenapa? Ini nggak di Vespa aja gitu, di komunitas yang lain juga gitu, pasti ada dibacain, dibacotin gitu, itu pasti ada. Wah, ini mah repro nih, wah ininya nggak ori, itunya nggak orisinil, nggak apa-apa gitu. Toh memang VW lo VW kutukan kan, jadi nggak usah lo jadi sakit hati atau jadi wah sialan gue di sini dibully gini, nggak usah. Terus kalau masalah cemen, itu kan kembali ke kualitas lo yang tahu kemampuan diri kan, ya nggak apa-apa. Gue mau dibilang gimana, emang kemampuan gue segitu, lo percaya diri aja gitu. Yang gue garis besarkan adalah kalau buat investasi, ya gue nggak rekomen. Tapi kalau sekedar buat punya nggak apa-apa, lo pakai aja gitu. Nanti dari lo punya VWB kutukan atau punya barang repro 50 reproan gitu, nanti kan timbul juga, wah lo harus pengen punya yang asli nih. Atau lo lengkapin nih VWB kutukan atau gocapan kutukan, lo lengkapin yang ori, kan terakhirnya lo kepinginan, wah ada motivasi gue harus nyari yang orinya nih gitu. Jadi sekali lagi kembali ke mental, gak masalah kalau buat gue, kalau menurut gue gak masalah lo pakai repro, itu balik lagi ke diri. Kalau lo yakin lo kuat sama canda-candaan mungkin ya, kayaknya kalau bully kayaknya
terlalu lebay lah, kita positive thinking aja gitu. Tuh, malah lo harusnya bersyukur kalau Vespa lo dibully atau diledek-ledekin, berarti lo buat bahan rame komunitas gitu. Walaupun dalam sisi yang negatif gitu ya, cuman kan tergantung lo penerimaan. Hidup itu kan 90%-nya kan bagaimana kita menyikapinya, ya gak? Kalau lo sikapinya santuy, ya udah bodo amat. Yang penting lo riang. Jadi gitu ya buat teman-teman yang sekarang lagi pakai VBB kutukan, atau mungkin gocapan repro, atau mungkin yang 90 SS-nya repro, gas aja terus. Nikmatin Vespa repronya, enjoy aja. Cuman yang pengen gua tekanin, pada saat lo menjual, lo harus informasiin. Yang bahaya adalah saat Vespa lo orisinil, ada barang reproannya di situ, atau barang gimana? Bukannya repro, mungkin jatuhnya jadi restorasi, karena mungkin separuhnya ada yang repro, separuhnya ada yang bener tapi di repro dikit atau di restorasi dikit. Apapun itu lo harus sampaikan ke pihak pembeli. Jadi biar tidak ada, kalau bahasanya tuh apa ya, silih ginjing ya, salah paham atau merasa terbohongin gitu. Jadi kalau emang repro, bilang aja. Gue pernah bantu kawan jual VBB, kita secara terus terang bilang dijual VBB kutukan, dijual VBB wannabe gitu. Tentunya dengan harga yang cihuy lah, beda jauh pasti dengan harga yang VBB aslinya. Dari gue itu aja sih ya, nggak perlu terlalu panjang. Kalau masih ada yang pengen ditanyain nih mengenai VBB repro atau Vespa repro, teman-teman boleh komen di bawah, atau mungkin punya pendapat yang berbeda dengan gue, komen aja di bawah. Bukan perdebatan yang kita cari, tapi supaya teman-teman mungkin dapat side story atau cerita yang lain dari teman-teman yang lain. Jadi bukan perdebatan, tapi mungkin sharing aja, diskusi. Wah, kalau menurut gue gini Bang Eman, atau ada yang mau tanya apa, silahkan tulis di kolom komentar. Yang suka tayangan ini jangan lupa kasih tombol jempolnya, di subscribe, dan tombol loncengnya dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano di Ras 3 Rasi. Ciao.